Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Multimedia RPL. Kali ini di video ini kita akan ngebuat gimana caranya masukin gambar. Dan yang kedua kita akan masukin link. Ya teman-teman, jadi kita dalam video ini kita akan bikin project 2 itu. Tapi sebelum itu kita harus tahu tentang yang namanya atribut. Apa itu atribut? Atribut ini ya kita sebut sebagai informasi tambahan lah. Informasi tambahan dari apa? Informasi tambahan dari sebuah tag. Ibaratnya gini, kita punya tag image. IMG ini adalah tag untuk memunculkan gambar. Tag ini perlu informasi tambahan. Apa itu? Yang pertama adalah dia butuh gambar apa yang ingin dia cantum di sana. Nah, itu menjadi seperti ini. Nah, jadi ada src sama dengan terus balon.jpg. Nah, ini mengartikan tag ini butuh informasi tambahan. Informasinya tambahannya yaitu adalah gambar apa yang pengen dia tampilin. Nah, atributnya itu yang mana? Atributnya itu adalah yang ini. Nah, ini disebutnya dengan atribut ya. Ini disebut dengan atribut. Nah, yang sampingnya itu adalah value atributnya. Ya, jadi kita anggapnya atribut dan value itu kita anggap satulah jadi atribut ya. Tuh. Jadi IMG itu punya atribut src atau source dan juga ALT atau alternate. Nah, sebenarnya masih banyak lagi atribut-atributnya teman-teman, tapi di sini kita akan coba dasar-dasar dulu ya. Oke, langsung kita buat projectnya. Yang pertama itu masukin gambar. Nah, di sini udah langsung dicontohin ya. Ya, langsung kita buka filenya. Di sini gua ada HTML dasar 1 ya. Jadi gue buat lagi satunya HTML dasar 2. Masuk ke foldernya. Kita akan buka Visual Studio Code di sini. Folder, masuk ke HTML dasar 2. Oke. Di sini kosong ya, masih belum ada apa-apa. Pertama-tama seperti biasa kita buat dulu filenya index.html. Oke. Setelahlah nama file yang bebas. Oke, pertama kita seperti biasa kita tag awal HTML dulu, yaitu HTML, terus di dalamnya ada head, terus dalamnya lagi ada body. Tapi sekarang semuanya tinggal gini aja ya, tanda seru tab. Nah, ini udah langsung semuanya nih ya, langsung semuanya. Kita tambahin belajar atribut. Oke, kita fokus ke body sini, kita fokus ke bodinya nih ya, kita fokus sini. Sekarang pertama kita akan masukin gambar. Kita akan masukin gambar dengan cara kita pakai tag IMG tadi ya. IMG, langsung punya tab aja, tab. Nah, dia bakal langsung otomatis ngebuat atribut src dan atribut alternate. Coba kalau misalnya kita nggak pakai apa-apa dulu deh, kita save, terus kita buka di browsernya. Nah, tapi karena gue malas buka browser, jadi mending gue pasang extension yang namanya itu live server. Nah, ini teman-teman langsung download aja ya, langsung install. Karena gue udah install di sini, jadi gue nggak perlu. Terus nanti di filenya tinggal di klik kanan, habis itu open with live server. Nah, nanti dia bakal ngebuka otomatis. Nah, lihat teman-teman, di sini belum ada apa-apa, kosong semuanya ya, kosong. Kalau misalnya kita terus di sini, dia ada ya, dia langsung ada tanpa kita refresh. Oke, berarti kita tahu bahwa tag IMG ini nggak muncul karena dia belum tahu informasi apa yang pengen dia tampilin gambarnya, ya kan? Oke, sekarang kita tambahin IMG, tambahin atribut src, enter. Oke, kita tambahin gambar apa di sini? Nah, pertama-tama sebelum kita kita masukin gambar apa yang mau kita masukin, kita harus masukin gambar itu ke dalam satu folder di filenya. Oke, pertama gue cari filenya dulu. Oke, gue udah ada filenya. Sekarang gue ganti nama filenya itu jadi apa? gambar1.jpg ya, gambar1.jpg. Sekarang di sini udah ada gambar1.jpg. Di sini tinggal gue tulis gambar1 udah ya .jpg. Tinggal gue save dan kita lihat. Nah, dia akan muncul di sini ya. Nah, ini gambar yang gue masukin. Jadi gambar ini sekarang ada di satu folder bersama dengan file HTML-nya. Dia akan muncul gambar. Terus kita tambahin lagi atribut ALT. ALT kita tambahin gambar Kamal. Itu. Save. Nah, fungsi ALT ini apa?
atribut ALT ini fungsinya adalah ketika misalnya kita salah penamaan gitu ya kan, misalnya gambar 1.jpg jadi gambar 2, padahal di sini gak ada gambar 2 ya. Nah, nanti dia akan mengeluarkan gambar kamar. Jadi ngasih tahu, oh ini tuh gambarnya adalah gambar kamar loh. Atau kalau misalnya di sini gambar burung ya tinggal terus saya di sini gambar burung. Nah, jadi nanti dia akan ngejelasin bahwa gambar ini adalah gambar burung, cuman ada kesalahan filenya gitu. Nah, ini fungsi dari atribut alternate dan ini atribut src. Jadi memang kalau kita mau masukin gambar itu kan pakai tag img ya, itu harus selalu pakai src dan harus selalu pakai alt. Cuman yang wajib banget tuh src, karena tanpa src ini kita nggak akan bisa masukin gambar. Oke, kita udah bisa ya masukin gambar. Coba kita masukin gambar yang kedua. Nah, pertama-tama kita masukin gambarnya dulu ke dalam satu folder. Oke, di sini gue udah punya namanya template label bottle good day. Gue namain jadi gambar 2. Oke, gambar 2.jpg. Oke, sekarang di dalam filenya di sini udah ada gambar 2 juga ya. Oke. Kita masukin lagi gambarnya, gimana caranya? Tinggal img tab gambar 2.jpg. Oke, terus gambarnya alt-nya misalnya gambar desain kemasan. Oke, kita save. Kita lihat di sini. Nah, kita kecilin. Nah, sekarang ada 2 dia. Nah, oke, kita udah berhasil masukin gambar ya. Kita udah berhasil masukin gambar. Cuman ini kan gambar kegedean ya. Nah, ini gambarnya sangat-sangat kegedean. Gimana kalau kita kecilin dulu? Kita pakai atribut yang namanya width ya. Jadi di tag gambar ya, di tag elemen gambar itu ada atribut namanya width. Oke, width ini untuk besar kecilnya sebuah gambar. Misalnya berapa? 100 pixel. Jadi ini satuan pixel ya. Widthnya 100 pixel. Terus di yang satunya juga 100 pixel. Oke, kita save. Nah, sekarang dia akan jadi kecil. Kalau mau tambahin lagi widthnya 200, di sini widthnya 200 bisa. Nah, dia akan jadi gede. Oke, jadi ini yang disebut dengan atribut. Ya, artinya atribut width namanya, ini atribut alt, ini namanya atribut src. Ya, jadi itu yang disebut dengan atribut. Jadi kalau ada misalnya suatu saat ada tag p gitu ya, terus tiba-tiba di sini ada satu lagi kelas gitu. Nah, kelas ini adalah atribut. Nah, tapi itu nantilah ya kita belajar ya. Tapi yang penting sekarang kita udah bisa masukin gambar. Oke. Next, kita akan masukin link. Nah, masukin link jadi gimana? Kayak misalnya pernah nggak sih teman-teman tuh ketika ngeliat suatu website, terus ketika diklik, terus jadi dia ngarahin ke website tertentu gitu. Jadi kayak misalnya coba ikuti media sosialku, terus ketika diklik dia langsung ngarahin ke sosial medianya, ke Instagramnya, ke Facebooknya, ke TikToknya gitu. Nah, itu menggunakan tag namanya A gitu ya, atau anchor. Nah, A ini dia punya atribut di sini teman-teman lihat, punya atribut namanya ref. Nah, ref inilah yang nantinya akan ngarahin kita mau kemana. Oke, coba kita langsung tap aja ya, tap gitu. Nah, nanti dia akan muncul atribut ref. Oke, pertama kita di dalam tag ini, misalnya coba klik saya, nanti dia akan muncul di sini kayak sebuah link yang bisa dipencet ya. Nah, tapi di sini posisinya dia nggak tahu mau diklik kemana, mau diarahin kemana. Nah, di ref ini kita arahin misalnya ke facebook.com ya, kita save. Nah, nanti ketika kita klik ini dia akan ngarah ke Facebook. Coba kita pencet, dia di sini akan ngarahin ke Facebook. Cuman di sini nggak bisa dia. Coba kalau di sini kita tambahin www. Nah, ternyata nggak bisa juga teman-teman. Ini kenapa ya teman-teman? Oh, jadi dia tuh harus pakai https teman-teman. https://www.google.com. Nah, ini ketika misalnya kita save, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita pencet klik saya ini, dia akan ngarahin ke Google ya. Nah, dia akan ngarahin ke Google. Seperti itu teman-teman. Coba kalau misalnya www.tiktok.com, kita save. Nah, ketika kita klik, dia akan ngarahin ke TikTok.
Nah, lihat ya, dia akan ngarahin ke TikTok. Nah, ini bisa kita gunain untuk ngarahin ke TikTok kita. Nah, misalnya kita di sini view profil ya. Nah, di sini URL-nya nih. Ini kita salin aja. Kita salin. Terus habis itu kita masukin ke sini. Nanti ketika misalnya kita masuk ke website kita, ketika kita klik di sini, dia akan ngarahin ke TikTok kita. Ya. Nah, ya kan, dia akan ngarahin ke TikTok kita. Seperti itu teman-teman. Jadi itu fungsi tag anchor ya, href ini. Jadi kita punya atribut href, dimana href ini memang wajib di setiap tag a ini ya, untuk ngarahin kita ke sebuah link. Nah, gimana kalau misalnya kita perbaruin project kita yang sebelumnya di yang pertama yang di video kedua ya kalau nggak salah. Nah, coba kita buka open folder, masuk ke HTML dasar 1. Yang sebelumnya kita buat. Oke. Nah, di sini kalau misal kita buka ya. Coba kita buka dulu di sini. Kita klik kanan, terus open with live server. Kalau teman-teman tadi udah buka, udah install. Tapi kalau misalnya belum, teman-teman bisa klik kanan di sini, terus copy paste dan terus salin di browsernya di sini. Nah, itu bisa juga. Oke. Kemarin kita udah buat seperti ini. Oke. Kita udah buat seperti ini. Gimana kalau misalnya kita tambahin gambar di sebelah sini sebelum nama, terus kita tambahin link sosial media kita ya, kita tambahin. Oke, pertama-tama kita harus masukin gambar dulu di folder yang sama. Kita masukin gambarnya sini, kita salin sini, kita namanya cover kali ya, cover. Oke, di sini ada gambar namanya cover.jpg ya, satu file dengan folder satu folder dengan file HTML yang ada di folder HTML dasar 1 yang sebelumnya kita udah buat. Oke. Sekarang kita masukin di sini di setelah HR ya. HR ini kan fungsinya untuk garis-garis yang ini nih ya. Oke, di setelah HR kita tambahin gambar dengan tag img. Terus kita enter ya. Nah, src-nya kita masukin cover.jpg. Terus alt-nya kita tambahin cover kita. Oke, kita save dan kita lihat. Nah, karena ini gede banget, kita kecilin dengan atribut width ya. width berapa pixel, 300 deh misalnya. Kita save. Nah, sekarang dia udah seperti ini teman-teman. Nah, tapi Kamal tuh gue nggak mau ini namanya tuh dari samping gambarnya. Dengan cara gue kasih BR lagi ya. Di sini BR tab ya, kita save. Sekarang dia udah di bawah seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita tambahin sosial media kita. Dimana sosial media kita tambahin di bawah setelah deskripsi singkat tentang saya. Berarti di bawah sini ya, sebelum terima kasih berarti ya, di sini nih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, ini direction ini itu juga merupakan atribut ya. Direction value-nya right, yang ini juga direction itu atribut, value-nya left. Ini juga termasuk atribut. Oke, kita di sini sekarang buat link yang ngarahin ke sosial media kita. Kita mau nambahin link dengan tag A, terus kita langsung tap aja. Ya, dia langsung otomatis nambahin href-nya. Pertama-tama kita mau kata-katanya apa dulu? Kata-katanya adalah kunjungi TikTok saya. Kunjungi TikTok saya. Linknya adalah kita buka TikTok dulu. Nah, di sini kita salin aja. Terus kita masukin di sini. Ya, kita coba buka di sini biota diri. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, kunjungi TikTok saya, kalau kita pencet, dia akan ngarahin ke TikTok kita. Ya, kita kembali lagi. Selain daripada TikTok, kita tambahin Instagram kali ya, Instagram. Tag A, tab, habis itu kita tambahin Instagramnya. Kita buka Instagram dulu. Kayak di sini kita salin URL-nya. Terus kita tambahin di sini. Di sini kita tulis kunjungi Instagram saya. Tuh. Oke, udah, kita save dan kita lihat. Oke, sekarang ada dua ya. Kunjungi TikTok saya dan kunjungi Instagram saya. Atau kita persingkat aja di sini. TikTok, terus habis itu Instagram. Dah. Nah, sekarang ada kayak gini doang ya. Oke, kita sudah berhasil ngebuat
website sederhana ya, biodata diri. Kita udah berhasil nampilin gambar, terus cara judul, terus nambahin garis ini, terus gimana caranya supaya nambahin link ya, tadi link, dan juga teks berjalan terima kasih nih. Oke, ini kalau kita klik nih Instagram, nah dia akan ngarahin ke Instagram kita. Nah gitu. TikTok juga sama. Kalau teman-teman mau nambahin YouTube gitu kan, atau blog atau ya dan sebagainya, ya silahkan. Jadi itu project kita seperti ini teman-teman. Mungkin untuk video ini gitu aja. Tadi kita udah berhasil belajar tentang atribut ya. Atribut itu adalah informasi tambahan untuk sebuah tag. Ya seperti ini nih, direction, nah ini atribut, ref ini atribut gitu ya. Ini src itu atribut, alt atribut. Jadi dalam sebuah tag itu bisa beberapa atribut. Kalau dalam IMG ini ada 1, 2, 3. Ya ada 3. Jadi dalam satu tag itu bisa beberapa atribut. Nah terus juga kita udah berhasil gimana cara buat masukin gambar ya, dengan cara pastinya adalah gambarnya itu harus ada di satu folder. Harus ada di satu folder dulu di video ini ya. Kita belajarnya masukinnya gambarnya di satu folder, tapi nanti kedepannya kita akan belajar gimana caranya masukin gambar yang beda folder, yaitu di next video paling ya. Terus kita juga udah berhasil gimana caranya buat link yang ngarahin ke sosial media kita. Di next video kita akan belajar hal yang lebih menarik lagi. Oke, see you the next time, bye bye.